Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembelajaran hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Di halaman 105. Silakan dibuka bukunya. Pada pembelajaran ini ada dua muatan seperti biasa, yaitu PKN dan bahasa. Nanti ada teks eksplanasi juga, kemudian disusul dengan hak dan kewajiban. Untuk sedikit mengingat kembali bahwa kalau pada pembelajaran beberapa pelajaran sebelumnya ada kita lewati ya teks eksplanasi, tapi pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi pada teks ini. Seperti yang kita tahu bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau peristiwa, ya, baik itu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah atau lebih tepatnya secara runtut. Kan untuk strukturnya ada tiga, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi, dan terakhir ini adalah sebuah fakta, ya, benar adanya. Kita langsung masuk ke pembahasan materi. Silahkan buka bukunya halaman 105. Tapi untuk 105 itu dia muatannya ke PJOK. Kita langsung lompat ke halaman 106. Oke. 106 ya. Di sini usai berolahraga kita akan kembali belajar ya. Ada teks bacaan yang berjudul pensil, si kecil yang amat penting. Jadi pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar, walaupun ada juga yang menggunakan pulpen atau spidol ya. Jadi amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil? Apa manfaat dari pensil? Mari kita akan bahas satu persatu ya. Oke, di sini ada teks eksplanasinya. Akan Bapak bacakan, terdiri dari 4 paragraf. Untuk teksnya sendiri sambil Bapak putarkan videonya ya. Oke, ini dia tentang pensil ya. Sebentar, ini agak susah. Oke, ini dia. Ternyata jadi pada bacaan di halaman 106 itu pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan melukis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit. Grafit ini sesuatu yang terdapat di pensil ya, yang hitam itu, atau isi dari pensil itu namanya grafit. Bahan bakunya grafit. Mana dia tadi? Oke, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale ya, di Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Nah, ini digambarnya, ini grafit ya, bahan mentahnya itu. Namun terbukti lunak dan gampang patah. Karena dia gampang patah, dibuatkanlah tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ini agar grafit itu tidak mudah patah ya ketika digunakan, makanya dimasukkan ke dalam lubang kayu. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, abad ke-19,
Ini ada beberapa nama ya, pemain lama juga ini kayak Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancuran grafit murni sama tanah liat hingga membentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita akan kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, tulisan lainnya. Di sini, kalau kalian perhatikan di teks eksplanasi ini atau teks bacaan ini, ada beberapa tulisan yang dicetak miring ya, dicetak miring, kemudian bahasanya agak berbeda, kayak lebih ke bahasa gaulnya lah itu ibaratnya, bukan bahasa bakunya ya, bukan sesuai dengan EYD sepertinya ya. Nanti ini ada kaitannya dengan di kolom 108. Oke, itu tadi untuk teks bacaan tentang pensil si kecil yang amat penting ya. Setelah itu kalian bisa membuka halaman 107 tentang temukan informasi penting. Kamu bisa menuliskan informasi penting di halaman 107 tentang teks eksplanasi dari bacaan pensil si kecil yang amat penting tadi ya. Di sini terdiri dari 4 paragraf. Berarti paragraf 1 itu adalah topik masalah, 2 dan 3 itu penjelas, dan paragraf 4 itu adalah kesimpulan ya. Kalau kalian buka buku di halaman 107. Oke, kita mulai dari paragraf 1. Jadi untuk topik masalah sendiri pada paragraf 1 ini adalah pertanyaan mengenai penemuan dan perkembangan pensil. Apakah kamu pernah membayangkan? Itu sudah masuk dalam sebuah pertanyaan. Dan membayangkan gimana proses pembuatannya ya. Dan perkembangannya sampai saat ini. Kemudian pada paragraf kedua, di sini ada juga paragraf 3 ya. Tapi kita paragraf 2 dulu. Dari penjelasnya. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau di batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Jadi zaman dulu tuh kalau mereka mau menulis menggunakan benda yang keras kemudian digoreskan. Jadi meninggalkan semacam goresan-goresan yang diinginkan oleh si pembuat. Misalkan mau menulis abjad A, B, C, jadi digoreskan dulu menggunakan logam atau sesuatu yang keras agar bisa menimbulkan bekas. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Jadi setelah mereka zaman batu ini menggunakan apa namanya benda-benda keras tadi, ditemukanlah grafit sebagai bahan baku pensil. Namun karena sifat grafit ini yang mudah patah, rapuh, dibungkuslah menggunakan kulit domba ya. Kemudian lanjutkan lagi dengan menyelipkan grafit tersebut ke dalam batang kayu yang berbentuk bulat sederhana tadi, sehingga ketika digunakan itu tidak mudah patah dan sekaligus bisa menjadi pegangan ya atau alat untuk memegangnya. Di paragraf ketiga masih tidak penjelas ya. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Jerman ya. Kemudian pada abad 19 barulah beberapa perusahaan mengembangkan pensil tersebut seperti Faber-Castell tadi. Ada Faber-Castell, Lyra, dan Staedtler ya. Namun lebih modern lagi, yang tadinya hanya dari grafit sekarang dicampur dengan tanah liat. Baru dibentuk atau dibungkus dengan kayu. Jadilah pensil yang kita kenal seperti saat ini bentuknya ya. Selanjutnya di paragraf keempat, kesimpulannya, ini kesimpulan atau pendapat dari sang penulis atau apa istilahnya tadi, interpretasi ya. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Walaupun memang ada pulpen tadi. Namun untuk anak usia dini bisa menggunakan pensil karena lebih mudah dikoreksi. Ketika terjadi kesalahan masih bisa dihapus ataupun diperbaiki ya.
Ya, ini kan pendapat penulisnya. Kalau pendapat kamu pribadi atau pendapat Pak Guru ya beragam juga lah, berbeda-beda. Walaupun ibaratnya tidak rotan akar pun jadi. Kalau tidak pensil ya pulpen juga bisa kan sekarang. Seperti itu. Namun kita kalau masuk ke bacaan yang sesuai judulnya pensil ya harus apa ya? Menyesuaikan lah. Kemudian di halaman itu tadi halaman 107 ya. Di halaman 109 kamu bisa mencatat beberapa kata-kata yang bercetak miring tadi ya, yang bercetak miring pada bacaan itu. Contohnya misalkan di sini udah Bapak rekap gimana sih? Nah, itu ada kata-kata miring gimana sih? Kemudian ada bikin, kemudian ada lagi modern. Kemudian ada lagi zaman, dipakai, gampang, terus dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini kata-kata yang bercetak miring. Ini ada hubungannya mungkin Bapak rasa ada hubungannya dengan pembelajaran berikutnya ya. Silahkan nanti kalian catat dulu atau salin dulu di buku kalian untuk kata-kata yang bercetak miring. Selanjutnya kita ke halaman 109. Bapak buka dulu di halaman 109. Di situ ada kewajiban dan tanggung jawab. Ini sudah masuk ke materi PKN ya. Kewajiban dan tanggung jawab si Ani. Oke, mana dia? Tek. Oke. Ini bacaan yang pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Entah Bapak lupa pembelajaran keberapa. Tapi materinya masih sama ya, atau bacaan masih sama, kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membeli makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Oke, jadi si Ani ini digambarkan anak yang rajin dan selalu bertanggung jawab menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, ya. Apa yang menjadi tugasnya dijalankan dengan baik. Jadi di sini kamu bisa menjawab pada pertanyaan atau pada kolom-kolom halaman 109 tentang haknya si Ani. Apa saja sih haknya si Ani? Kemudian apa dampak jika bertanggung jawab pada kewajibannya? Kemudian manfaat dari kewajibannya ya. Dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Jadi di sini haknya apa, kewajibannya apa, kalau dia menjalankan apa sih dampaknya, kalau dia melalaikannya apa sih dampaknya. Pasti ada dampaknya juga ya. Kita akan bahas. Oke, ini adalah hak Ani. Hak Ani adalah mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam, kemudian makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Itu hak dia ya. Hak Ani yang didapatkan dari orang tua, yang harus didapatkan dari orang tua. Kemudian Ani juga memiliki sebuah kewajiban, ya, menjadi siswa yang berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Ini kewajiban Ani karena semua haknya sudah terpenuhi. Apa yang terjadi jika dia bertanggung jawab dengan kewajibannya? Selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, bisa saja dia tidak naik kelas dan mendapatkan nilai yang kurang baik. Ya, itu hak dan kewajibannya si Ani. Dilanjut dengan tanggung jawabnya. Kemudian, oke. Kamu bisa menjawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut ya. 1 sampai 5. Nanti silahkan kalian cari jawabannya, akan Bapak buatkan di grup aja nanti sekalian. Karena Bapak akan membuat materi tugasnya per satu pembelajaran. Per satu subtema. Jadi di situ tugasnya akan Bapak buatkan per subtema ya. Kalau ngirim tiap hari
terlalu ribet Bapak rasa, berarti Bapak buat per subtema aja. Ya, ada 5 pertanyaan, nanti bisa kamu jawab di situ ya, sesuai bacaan atau cerita tadi. Selanjutnya, kamu bisa membuat semacam hak dan tanggung jawabmu di rumah ya. Dalam contohnya seperti kolom ini. Kurang lebih seperti punya Ani tadi ya. Nanti silakan diisi di bukunya atau nanti Bapak printkan aja. Misalkan namamu siapa, nanti kewajibanmu apa. Nah, kalau kamu menjalankan akibatnya apa, tapi kalau kamu tidak menjalankan akibatnya juga apa, dan manfaat dari kewajibanmu itu apa ya. Seperti itu. Kalau contohnya di sini, ini contohnya, ini hanya sekedar contoh, tapi kalaupun memang ada yang kebetulan sama, nanti bisa kalian jawab juga. Misalkan, kewajibanmu adalah mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, dan mengerjakan PR. Ya, ini contoh ya, kewajibanmu. Kemudian akibatnya, jika kamu bertanggung jawab atau menjalankan kewajibanmu, semua kebutuhan sekolahmu akan dipenuhi orang tuamu. Jadi orang tua tuh tidak sia-sia rasanya, ibaratnya, oh si ini rajin lah, jadi kita ini yang kurang belikan saja. Tapi beda cerita kalau dia malas, malas bapak mau membelikanmu ini, main HP terus, misalkan gitu ya. Kemudian manfaat kewajibannya bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Dan yang terakhir, akibat jika tidak menjalankannya adalah kebutuhan sekolah tidak terpenuhi dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Jadi mikir-mikir orang tua kalau anaknya malas-malasan, ya malas juga orang tua mau mencarikan ibaratnya sesuatu yang menjadi keperluan atau hakmu ya ibaratnya. Mikir-mikir dia memberikan hakmu kalau malas. Bisa-bisa apa yang samamu diambil lagi kayak HP apa tuh, kalau disuruh untuk belajar malah dipakai main game, udahlah katanya ambil aja lah, karena dipakai main game terus. Oke, itu hanya contoh ya. Baik, seperti itu kurang lebih untuk materi hari ini. Bapak cukupkan. Nanti untuk penugasan Bapak kirim hari ini ya. Sekian dari Pak Guru. Jika ada salah mohon dikoreksi. Jika ada yang keliru diluruskan. Silahkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.